أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah merupakan kunci dari kebahagiaan. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dari kunci kebahagiaan seseorang. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa yang berhak dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb bagi alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa mengingat kepada yang telah memberikan rezeki kepada kita semuanya, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Fadkuruni azkurkum washkururi wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkururi wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan washkuru wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur nikmat. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Di dalam ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai panutan. Kita mengikuti ibadah kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua aktivitas kita, semua ibadah kita, mulai dari berwudu, dari salat kita, dari zakat kita, dari puasa kita, dari haji kita, semua ibadah kita
kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Dan ini adalah merupakan termasuk dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ini dalil menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hal ini sebagaimana salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seperti apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwanya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa yang dalam Al-Quran itu adalah merupakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana akhlak beliau termasuk akhlak yang mulia, dan juga sebagaimana pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung sekali. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, di mana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya, di mana beliau bermuamalah walaupun dengan anak-anak kecil. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik. Dan hal ini juga dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau melewati anak kecil, kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak kecil tadi. Kemudian Anas mengatakan, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ini, melakukan hal ini. Itu beliau mengucapkan kepada siapapun, walaupun kepada anak kecil. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjadi suri tauladan yang baik, budi pekerti yang baik ketika bermuamalah, ketika berdakwah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang Arabi, seorang orang Arab pedalaman datang ke masjid. Fabala fi taifatil masjid, kencing di ujung masjid. Kemudian orang-orang ingin mengejarnya, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan biarkan. Kemudian ketika orang tadi sudah selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian disiramkan di air kencingnya tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi tadi, menasihatinya dengan lemah lembut. Nabi mengatakan sesungguhnya ini adalah merupakan masjid, tempat ibadah, tidak boleh di dalam sesuatu yang najis. Dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Karena apabila orang yang kencing tadi dilempar oleh sendal misalkan, kemudian dikejar, maka najisnya akan kesana kemari, sehingga susah untuk membersihkannya. Berbeda dengan apabila dibiarkan, bukan membiarkan kemungkaran, akan tetapi apabila kita mengejarnya, maka di sana akan menimbulkan madarat yang lebih besar, yaitu najisnya akan kesana kemari sehingga sulit untuk dibersihkan. Kemudian najisnya akan mengenai
pakaian dari Arabi tadi, maka itu akan menimbulkan penyakit. Karena air kencing adalah najis. Apabila mengenai badan kita, pakaian kita dibiarkan saja, maka akan menimbulkan penyakit. Sehingga dibiarkan. Karena dia merupakan Arabi, orang Arab pedalaman, yang tidak mengetahui bagaimana dalam menghormati masjid. Kita diperintahkan untuk memuliakan masjid. Kita diperintahkan memberikan wewangian di masjid. Karena itu adalah merupakan tempat ibadah. Datang ke masjid, ini kencing di masjid. Tapi Nabi SAW dengan akhlak beliau, budi pekerti yang tinggi yang beliau ajarkan kepada umatnya, dengan lemah lembut beliau mengajarkan kepada Arabi tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat bagaimana dakwahnya beliau, lemah lembutnya beliau ketika beliau berdakwah. Hal ini sebagaimana datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Berzina meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya. Kemungkinan dia tidak tahu bahwa zina adalah haram. Zina termasuk dosa besar. Akan tetapi Nabi SAW mendakwahinya dengan lemah lembut, dengan mengatakan, apakah engkau ridha apabila ibumu dizinai oleh orang lain? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, apakah engkau ridha apabila saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Begitupun mereka sama. Ibu-ibu mereka, saudara perempuan mereka tidak ridha engkau zina, engkau zinai. Itu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang belum mengetahui hukum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahi sebotol khamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi, apakah engkau tidak mengetahui bahwa khamr itu telah diharamkan? Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jual khamr ini. Kemudian dinasihati kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka haram pula uang yang dihasilkan dari harta tadi, dari penjualan tadi. Kemudian orang tadi melepas botol khamr tadi, kemudian dituangkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu merupakan sesuatu yang haram, langsung dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa sempurnanya iman seorang mukmin adalah mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Kesempurnaan akhlak yang dimana seseorang diberikan budi pekerti yang baik dan beliau dan seseorang mengamalkannya,
itu adalah termasuk dari kesempurnaan imannya. Dia mempraktekkan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengerjakannya, mengamalkannya. Dan juga dalam bermuamalah dengan manusia pun dia mengamalkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minin imana. Kesempurnaan seorang mukmin yang dimana dia mempunyai budi pekerti yang baik, baik ketika dia belajar, baik ketika dia mengajar di hadapan gurunya, mempunyai adab, budi pekerti yang baik, tidak berisik, tidak berbuat gaduh, akan tetapi duduk di hadapan gurunya, menulis fawaid, karena yang disampaikan oleh gurunya, pengajarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga adab dari seseorang murid ketika disampaikannya Al-Quran dan Sunnah, dia diam, dia memperhatikannya, memahaminya, karena disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ini adalah merupakan adab-adab yang perlu bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Bahkan para ulama menyebutkan, nahnu qalilun minal adab ahwaju minna min katsirin minal ilm. Kami sedikit dari adab itu lebih kami butuhkan dari seorang yang mempunyai ilmu yang banyak. Ketika dia mempunyai ilmu yang sedikit, tapi adabnya adab yang mulia, dia melakukan adabnya, mengerjakan adabnya, mengamalkannya dengan adab-adab yang telah dikerjakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktekannya, itu lebih baik. Para ulama menyebutkan ahwaju minna, kami lebih membutuhkan min katsirin minal ilm, daripada seseorang mempunyai adab, mempunyai ilmu yang banyak sekali, akan tetapi dia qalilun adab, dia sedikit adabnya, atau bahkan dia kurang ajar terhadap gurunya. Sehingga bagi kita semuanya untuk memperhatikan adab-adab yang mulia ini, bagaimana kita melihat kembali para salafus saleh yang dimana dia mencari ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memakai alas kakinya. Bahkan di antara mereka ada yang membawa bukunya di atas punggungnya. Bahkan di antara mereka ada yang meminum air kencingnya. Na'udzubillah. Dikarenakan tidak ada minuman. Dikarenakan dia kehausan. Bahkan di antara mereka ada yang kencing darah. Butuh dam. Marra di Baghdad wa marra di Mekah. Sungguh saya telah mengalami kencing darah satu ketika di Baghdad satu kali, kemudian yang kedua kalinya ketika di Mekah. Di dalam mencari ilmu, di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka itu tidak merupakan halangan bagi mereka. Mereka hadapi semuanya, mereka tempuh semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga itu adalah merupakan motivasi bagi kita semuanya untuk semangat di dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai semangat kita berkurang. Akan tetapi jadikanlah iman kita supaya bertambah, menuntut ilmu dengan semangat. Kita lihat para salafus saleh, bagaimana mereka di dalam mencari ilmu dengan susah payah, dan tetapi itu merupakan hambatan, rintangan bagi mereka semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.